Pinjol ini ternyata ikut ramai juga melakukan bagi-bagi duit untuk saat ini. Dan juga untuk di aplikasi ini murah banget, biaya bunganya sangat rendah, apalagi tenornya sampai dengan 30 harian. Dan kalian bisa ngajuin dengan data pribadi, dengan data fresh, data yang udah pernah meminjam sebelumnya. Dan juga untuk kalian yang masih pemula, recommended banget di aplikasi ini karena kesempatan kalian untuk di ACC 99% bisa lolos. Dan untuk di aplikasinya tanpa menggunakan banyak amunisi, bebas ngajuin di jam berapapun, untuk limit kuotanya juga tersedia banyak. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Bang Deti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu dan juga terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan selalu ya. Dan tetap gunakan protokol kesehatan ya. Dan tidak lupa untuk berolahraga secara teratur dan konsumsi makanan-makanan yang bergizi agar imun kalian tidak turun cuy. Nah oke, gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah udah ramai dicairkan? Karena memang akhir-akhir ini pinjol-pinjol legal udah kembali aktif lagi seperti sedia kala, melakukan banyak pencairan dengan tentunya limit yang nggak kalah sama dengan pinjol ilegal ya, dan bahkan lebih gede dari pinjol ilegal. Dan untuk di aplikasi ini kalian mau pengajuan baru, mau data baru, data fresh, ataupun mungkin akun lama, itu semuanya bisa dicairkan di aplikasi ini. Dan rata-rata orang pada lumer ya, mumpung aplikasinya lagi bagi-bagi duit ya. Nah kalian juga bisa ikutan tuh ya, siapa tahu nyantol dengan limit gede kan, kita nggak bisa tahu ya. Walaupun kecil juga nggak masalah, ntar nanti dirawat lagi. Dan untuk di aplikasi ini menggunakan data pribadi ya worth it banget, asalkan jangan menggunakan data busuk atau data fake karena ya nggak akan bisa lolos. Dan juga untuk aplikasi ini tentunya nggak sebar data ya teman-teman, pokoknya aman banget data kalian dan juga ini sudah legal OJK. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 1 juta rupiah ya. Dan di sini tenor yang gua dapetin itu 30 hari. Padahal ini baru pengajuan pertama cuy. Namun memang ya nggak pasti juga sih, ada yang sudah 2 kali meminjam tetapi dapatnya tenor 15 hari ataupun 20 hari. Ada yang baru 1 kali meminjam juga mendapatkan tenor lama ya. Tergantung dari skor kredit, amunisi, dan juga tim audit dari aplikasinya. Nah, semakin lengkap data yang kalian masukkan, itu semakin menambah skor kredit kalian sehingga limitnya akan bisa naik dan juga untuk tenornya juga akan bisa meningkat cuy. Nah, di sini yang masuk ke rekening itu 950.000. Jadi dipotong biaya administrasi 50.000 dan yang harus gua bayarkan yaitu 1.177.000 rupiah. Nah, ini sudah dikalkulasikan dengan biaya bunga. Ini murah banget cuy. Kenapa gua bilang murah? Karena tenornya 30 hari. Kalau misalkan tenornya hanya 7 hari, itu tergolong cukup mahal ya. Dan di sini akan jatuh tempo pada tanggal 17 bulan 9 2021. Nah, makanya orang-orang tuh pada gaskan di aplikasi ini. Apalagi yang mempunyai rawatan tuh. Waduh, itu pasti pecah sampai 2 juta 3 jutaan untuk limit peminjamannya ya. Dan lumayan bisa kalian buat untuk duit membeli pulsa, duit jajan, ataupun keperluan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain ya. Dan kalian nggak akan dapetin limit ini di pinjol-pinjol ilegal ya. Apalagi di aplikasi ini tentunya nggak sebar data loh ya, dan data-data kalian itu nggak akan disalahgunakan. Dan juga untuk penagihannya pastinya sudah mengikuti aturan-aturan dari OJK. Kalau ada DC lapangan dari aplikasi pinjol legal OJK yang penagihannya berlebihan dan juga mengancam sebar data, itu udah menyalahi aturan ya. Karena DC-DC dari pinjol legal OJK itu harusnya nggak seperti itu. Dan setiap penagihan yang misalkan datang ke rumah kalian, itu kalian tanya dulu apakah ada suratnya atau enggak ya. Dan ya untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung masuk saja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu KTA Kilat. Dan untuk aplikasi KTA Kilat ini gua udah beberapa kali bahas, dan dulunya
Dulunya sih aplikasi ini sempat hilang dari Google Play Store, gua nggak tahu kenapa aplikasinya hilang, dan ya mungkin perbaikan sistem akhirnya dia kembali lagi setelah lama menghilang dan juga nggak bisa diakses. Dan untuk pencairannya juga lumayan banyak ketimbang sebelumnya, walaupun nggak terlalu banyak juga sih. Namun ya mungkin kalian udah pada cair juga di aplikasi ini, atau mungkin udah punya rawatan, dan saran saya kalau udah dicairkan jangan digalbay cuy, mending dirawat deh ya. Ini bisa berpengaruh juga terhadap pengajuan kalian di pinjol-pinjol legal lainnya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia tonton nama aplikasinya, yaitu KTA Kilat, pinjaman uang online kilat dari PT Pendanaan Teknologi Nusa. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Kalau kalian mau download aplikasinya bisa melalui link yang gua sediain di deskripsi. Tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan. Nah, untuk aplikasi ini dia nggak akan hilang dari perpinjolan karena memang juga sudah legal dan salah satu aplikasi pinjol legal OJK yang terbesar ya. Dan untuk orang yang sudah sering meminjam di pinjol legal ini ya pastinya udah pada tahu ya. Dan di aplikasi ini dia ada updatean terbaru itu pada tanggal 15 Agustus 2021. Jadi saran saya, kalaupun kalian sudah meminjam di aplikasi ini ataupun sudah mempunyai aplikasinya lama di handphone kalian, itu sebaiknya update terlebih dahulu jikalau kalian ingin merawat ya. Dan di sini untuk aplikasinya sudah mencapai 5 juta download cuy. Ini gede banget. Kemudian untuk ratingnya 4,4 dan ulasan 321.000 ulasan. Nah, makanya dia ini bukan aplikasi pinjol legal yang abal-abal ya. Ini mah udah jelas banget, dan juga untuk jam terbangnya udah tinggi banget ya teman-teman. Nah, untuk brosur aplikasinya kalian bisa lihat di sini cukup menarik ya, dan juga lumayan menjelaskan dari segi detailnya. Di sini peminjamannya tanpa agunan 8 juta rupiah. Nah, untuk yang bertanya, Bang, tanpa agunan itu maksudnya apa? Nah, tanpa agunan itu adalah tanpa jaminan. Jadi misalkan nih, biasanya kalian meminjam di peminjaman yang offline itu biasanya dimintai jaminan, misalkan BPKB, STNK, ataupun dokumen-dokumen lainnya. Kalau di sini mah cukup dengan rekening dan KTP doang ya, walaupun memang kalian akan diminta untuk memasukkan dokumen-dokumen penunjang lainnya ya, tapi nggak menjadi jaminan tersebut ya teman-teman. Nah, untuk di aplikasi ini pengajuan dengan 5 menit itu paling cepat ya, tetapi nggak mesti juga sih cuy. Walaupun memang aplikasinya pinjol legal, kadang juga pencairannya itu agak lama ya, ataupun peninjauannya. Soalnya yang ngajuin ini banyak banget cuy, bukan hanya 10 orang, 20 orang ya. Karena memang dari segi aplikasinya udah bagus, kuotanya juga banyak, limitnya juga apalagi. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini memang verifikasinya cepat ya. Jadi dia kalau nggak salah ini verifikasinya mengandalkan by system dan juga orang langsung ya. Jadi ya walaupun untuk peninjauan KTP-nya itu setahu saya by system, dan untuk peninjauan manualnya itu menggunakan orang ya teman-teman. Namun ya gua juga kurang tahu lebih jelasnya gimana. Dan di sini banyak pilihan produk yang bisa kalian pilih, nanti kalian bisa cek saja. Untuk aplikasinya sudah aman OJK dan juga bagian dari FPI, jadi data-data kalian itu sudah terlindungi. Dan di sini kalian bisa pilih cara pembayarannya, bisa melalui bank apa saja, dan minimarket juga bisa. Untuk di aplikasi ini gua nggak tahu apakah bisa melakukan pencairan ke e-wallet, akun Dana, OVO, ataupun GoPay. Ntar deh gua cari tahu terlebih dahulu. Namun seperti biasa, buat kalian yang masih pemula baru ingin meminjam di aplikasi ini, baru tahu aplikasinya, pastikan lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini agar bisa menjadi bahan acuan kalian dan juga bahan pembanding kalian sebelum meminjam di aplikasinya ya. Karena banyak orang yang asal ngajuin saja cuy ya. Pokoknya yang penting bisa cair, mereka langsung ngajuin. Padahal tuh kalau namanya aplikasi pinjol, tetap kalian harus baca terlebih dahulu dan juga bisa bandingkan terlebih dahulu ya. Entah itu aplikasinya pinjol legal ataupun ilegal, tetap kalian harus perbandingkan terlebih dahulu dan cari tahu aplikasinya ya. Nah, untuk produk yang dia tawarkan di sini mulai dari 91 hari hingga dengan 180 hari. Untuk limit peminjaman maksimum 8 juta dan di sini biaya bunganya rendah 19% per tahun ya. Kemudian di sini ada contoh simulasi yang bisa kalian lihat terlebih dahulu, baca saja ya. Dan di sini untuk detailnya memang sudah jelas banget, nggak usah diragukan karena memang aplikasinya ya sudah besar juga dan nggak perlu diragukan ya teman-teman. Jadi buat kalian yang baru meminjam di aplikasi ini nggak perlu khawatir data kalian itu disalahgunakan ataupun
sebar karena ya dia sudah legal OJK. Nah, untuk aplikasi ini keunggulan produknya dia katakan untuk peminjaman kalian cukup berusia 18 tahun dan juga mempunyai KTP asli, entah itu KTP elektronik ataupun KTP biasa. Nah, ini salah satu keunggulan juga cuy, soalnya ada beberapa aplikasi peminjaman online ya yang legal itu nggak bisa menggunakan KTP biasa ya, harus KTP elektronik. Tetapi di aplikasi ini terserah kalian, dan di sini untuk data-datanya kalian bisa lengkapi semuanya, dan semakin banyak data yang kalian masukkan, semakin banyak dokumen yang kalian masukkan, itu menambah kesempatan kalian untuk di ACC. Nah, untuk di aplikasi ini ada nomor customer service-nya Senin sampai Jumat dan juga Sabtu sampai Minggu, dan untuk detailnya kalian bisa baca selengkapnya saja. Di sini gua bahas sekilas saja karena gua juga udah pernah bahas sebelumnya untuk aplikasi ini. Nah, untuk aplikasi ini dia dirilis sejak tanggal 23 September 2017. Jadi buat yang sudah sering meminjam ataupun bermain pinjol dari beberapa tahun lalu pastinya udah tahu ya. Nah, oke, kita langsung saja ya masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan laman awal dari aplikasi KTA Kilat. Namun seperti biasa kita harus masuk secara manual terlebih dahulu ya. Walaupun kita sudah pernah meminjam, tetap kita harus masuk dengan menggunakan kata sandi. Oke, ini dia teman-teman, di sini kita sudah masuk, dan di sini ya kita masuk tetap akan dikirimkan untuk kode verifikasinya ya. Nah, makanya kalian tunggu untuk kode verifikasinya. Di sini nominal peminjamannya 8 juta rupiah. Untuk pengajuannya langsung saja kalian tekan di sini ajukan sekarang ya. Nah, di sini ada beberapa untuk informasi data pribadi kalian yang harus kalian masukkan. Yang pertama ada informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, informasi bank, dan juga informasi identitas. Nah, di sini semuanya sudah ada, dan di sini karena yang gua masukkan sini baru satu, otomatis untuk pengisiannya baru sampai di 40%. Nah, ini setiap satu informasi pribadi yang kalian masukkan itu akan bertambah menjadi 20 ya. Nah, di sini sudah ada 3, tetapi yang baru disertifikasi ada 1 informasi pekerjaan. Nah, untuk informasi pribadinya di sini sangat gampang banget cuy. Cukup masukkan status perkawinan, tempat tinggal, jangka waktu tinggal ya. Ini kalian tinggikan saja. Untuk alamatnya dan juga nomor WhatsApp. Nah, untuk nomor WhatsAppnya kalian nggak usah memasukkan WhatsApp akun kedua, ketiga ataupun lainnya. Masukkan saja WhatsApp pribadi. Soalnya ini udah aman ya. Dan kalau nggak salah juga untuk tingkat keamanan datanya ini sudah bersifat internasional ataupun ISO 27001 ya kalau gua nggak salah. Tetapi rata-rata pinjol legal OJK itu pasti memiliki ISO 27001. Nah, untuk informasi pekerjaannya, nah hanya seperti ini cuy. Ini hanya dikit banget yang kalian isikan ya. Ada nama perusahaan, industri, tanggal penerimaan gaji, pendapatan per bulan, dan lain-lain. Nah, ini yang gua saranin kepada kalian, baca, budayakan membaca ya cuy. Nah, ini opsional, tetapi kalau kalian masukkan itu meningkatkan batas kredit Anda. Dan di sini telepon kantornya ini menggunakan format telepon rumah ya cuy, bukan format plus 62. Jadi misalkan kalian di sini isikan ya, misalkan 18 ini ya. Nah, itu tetap nggak akan bisa cuy, karena formatnya seperti ini ya. Kecuali kalian masukkan nomor telepon kantor ya, itu baru bisa ya. Nah, setelah itu kalian langsung saja untuk informasi kontak darurat, tetapi kita belum bisa masuk di sini. Kemudian untuk informasi identitas. Nah, di sini kalian masukkan semuanya, unggah foto ektp dan pastikan datanya jangan ada yang nggak sinkron ya. Entah itu kalian mau gunakan akun saudara kalian ataupun akun orang lain, tetap datanya itu harus sinkron ya, antara pemegang KTP dan juga rekening. Apalagi antara nik KTP dan juga tanggal lahir, itu juga berpengaruh banget cuy. Nah, setelah itu informasi bank. Untuk informasi bank yang dikatain oleh info orang-orang yang sudah sering meminjam di aplikasi ini, yaitu untuk Bank BRI dan Bank BNI. Tetapi kalau untuk bank lain juga bisa, namun untuk pencairannya memang agak membutuhkan lama. Nah, makanya kalau kalian yang mempunyai BRI dan BNI silakan masukkan, kalau enggak juga enggak masalah ya. Walaupun pencairannya jaraknya setengah jam, tetap saja sih rata-rata dicairkan ya, dan nggak akan di-prank sih untuk di aplikasi ini. Kalaupun pencairannya lama, itu biasanya orang-orang yang di ACC di hari Sabtu cuy. Jadi untuk pencairannya tertunda di hari Senin ya, jadi nggak usah risau. Kalaupun misalkan udah lama banget, misalkan kalian di ACC-nya pagi, untuk pencairannya belum masuk sampai siang hari, langsung saja kalian hubungi nomor customer service-nya ya.
Dan kalaupun kalian ditolak, itu tetap nggak akan ada namanya istilah seperti di pinjol ilegal, pengajuannya ada, pencairannya nggak masuk, tetapi tagihannya ada. Nah, itu nggak bakalan ada di aplikasi ini ya, karena dia sudah legal OJK dan untuk sistemnya juga nggak burik ya. Nah, setelah semuanya sudah selesai, kalian isikan, itu akan ditinjau dari tim audit dari aplikasinya. Dan di aplikasi ini kalau misalkan kalian di auto, itu bisa langsung ngajukan lagi. Jadi nggak seperti aplikasi pinjol kredit pintar. Kalau kredit pintar itu misalkan kita ngajuin di auto, itu kalau nggak salah menunggu 7 hari atau beberapa hari ya, gua lupa. Yang jelas agak lama cuy. Nah, di aplikasi ini bisa langsung ngajuin. Dan untuk yang bertanya, Bang, apakah bisa mengajukan dengan memasukkan pencairannya ke Dana? Nah, itu gua masih kurang tahu juga ya cuy. Soalnya gue jarang banget mengajukan dengan pencairan ke situ ya, karena agak sedikit repot kalau menurut saya. Tetapi itu cukup membantu kalau kalian nggak mempunyai rekening bank ya, apalagi buat yang masih umur 18 ataupun mungkin kalian sudah mempunyai KTP tetapi nggak mempunyai akun bank, otomatis ya kalian bisa menggunakan akun Dana ya. Tetapi gue jarang banget dan nggak tahu juga sih pastinya apakah bisa di aplikasi ini atau enggak ya. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online KTA Kilat. Untuk pengisiannya gampang banget, kalian bisa lanjutkan saja sama seperti biasanya. Dan di aplikasi ini nggak masalah kalau di device kalian itu ada beberapa aplikasi pinjol legal lainnya ya, ataupun pinjol legal rawatan kalian, karena dia ini nggak bisa mengakses handphone kita, baik media, kontak, dan lain-lain. Jadi ya biarin aja aplikasi rawatan kalian ada di handphone tersebut ya, nggak berpengaruh juga kok. Yang penting kalau di aplikasi ini jangan sampai kalian galbay, soalnya DC-nya ntar akan datang ke rumah kalian ya. Dan rata-rata DC dari aplikasi ini itu ada di Jabodetabek ya. Gua nggak tahu kalau di luar Jabodetabek ada atau enggak. Kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas satu persatu dan support kalian. Dan juga buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.